Usia tak membatasi seseorang untuk menjadi pendakwah, apalagi di zaman digital seperti sekarang. Itulah yang dilakukan seorang dai muda atau pendakwah Muhammad Yusuf Alampungi yang semakin dikenal luas di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda Indonesia. Ia merupakan seorang pendakwah digital, konten kreator, sekaligus aktor muda asal Provinsi Lampung yang aktif menyebarkan pesan-pesan keislaman melalui media sosial. Ustadz Yusuf dikenal melalui konten dakwahnya yang dikemas secara ringan, relevan, dan mudah dipahami. Melalui platform seperti Instagram dan TikTok, Yusuf konsisten menghadirkan video bertema motivasi, akhlak, serta nilai-nilai Islam yang dekat dengan kehidupan sehari-hari anak muda. Dengan konsistensinya dalam berdakwah melalui media digital, Yusuf Alampungi dinilai sebagai salah satu figur pendakwah muda inspiratif yang mampu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat. Kalau kita berbicara mengenai dakwah atau gaya berdakwah ya, dakwah saat ini mungkin tidak harus melulu di mimbar, tapi juga bisa dilakukan berbagi ilmu keagamaan karena eranya digital melalui layar gawai. Nah, banyak sekali ada beberapa sosok-sosok yang cukup intens membagikan pengalaman dan juga pengetahuan tentang Islam melalui layar handphone yang biasa kita lihat, beberapa platform di dunia digital. Nah, sudah hadir di Talk Ispan kali ini ada M. Yusuf Alampungi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Ustadz Tiffany. muda. Amin. Amin. Mas Yusuf apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbak sehat ya? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita diberkahi ya. Amin. 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 Menarik kalau kita melihat karena usia masih sangat muda, kelihatan berapa? Ya, masih 24. 24. Iya, masih 24. Oke. Kelahiran 2001 aku, Mbak. Beda tipis. Iya. Tipis banget ya. Oke, Mas Alhamdulillah. Yusuf, Ya. apa yang kemudian membuat Mas Yusuf cukup intens atau mungkin cukup sering sehingga banyak orang yang mengenal dakwah digital ini? Pertama, saya ingin beritahu dulu bahwasannya dakwah ini kan adalah panggilan, ya Mbak. Jadi setiap apapun profesi kita, ya itu kita memiliki kewajiban dalam berdakwah. Jadi pendakwah itu bukan profesi menurut saya, dan dakwah itu adalah panggilan, dan dakwah itu adalah kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Maka kita sebagai seorang Muslim punya kewajiban untuk berdakwah kepada siapapun. Maka Allah Subhanahu wa taala itu dalam Al-Qur'an juga bilang, beliau berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi intinya kata Allah, kita itu disuruh untuk menyeru kebaikan. Untuk memberikan atau mengundang kebaikan kepada siapapun. Hatta walaupun dia bukan orang muslim. Seperti itu, Mbak. Jadi kita menyuruh mereka untuk kembali ke jalan Allah dengan hikmah dan juga pembelajaran yang baik pastinya. Nah, apa yang membuat Mas Yusuf pada saat kapan dan bagaimana akhirnya tergerak untuk berdakwah? Oke, alhamdulillah dakwah sendiri saya sudah rasakan dari kecil, Mbak. Karena memang didikan dari orang tua saya juga. Kayak saya punya latar belakang pesantren, latar belakang pendidikan agama. Alhamdulillah, saya dilahirkan menjadi seorang santri juga. Dan ya didikan dari kecil dari orang tua yang membuat saya alhamdulillah sampai sekarang saya senang berdakwah. Seperti itu. Bahkan sekarang sudah zamannya digital kan. Iya. Jadi alhamdulillah saya juga terjun di sosial media seperti itu. Terbantu dengan adanya platform media sosial untuk berdakwah. Tantangannya apa? Kan biasanya kan kalau dakwah kan kita ada di satu tempat dengan banyak sekali tamu atau jemaah yang datang. Iya. Jadi ada tatap muka Tatap langsung muka, kan? iya betul. Kalau bisa dibilang terbantu, sangat terbantu ya Mbak. Sangat-sangat terbantu, karena memang sekarang sudah zamannya. Iya. Karena kan setiap orang sekarang mau anak muda, yang tua, semua hidupnya bukan lagi di era
dunia apa namanya nyata gitu kan. Sekarang semua sudah dunia maya gitu kan. Ah. Semua serba di layar gitu. Makanya kalau misalkan dakwah ini hanya berhenti di mimbar, maka akan banyak hati para pecinta Nabi, hati para umatnya Rasulullah yang tidak sampai kepada mereka, agama ini akan jauh dari mereka. Makanya ini adalah tugas kita. Tugas kita juga untuk menyampaikan di sana. Tantangannya biasanya ujian, tantangannya juga adalah keikhlasan, ketenangan. Itu biasanya tantangan para pendakwah seperti itu. Karena kan untuk ikhlas itu kan nggak mudah ya Mbak. Iya. Keikhlasan. Karena bahkan dalam satu hadis juga Nabi pernah bilang bahwasanya apa namanya annasu kulluhum halkah ilal alimun. Semua manusia akan hancur terkecuali orang yang berilmu. Wal alimuna kulluhum halkah ilal amilun. Orang yang berilmu pun dia akan hancur terkecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Wal amiluna kulluhum halkah ilal mukhlisun. Orang yang mengamalkan ilmunya pun dia akan hancur terkecuali orang yang ikhlas dalam mengamalkannya. Apa yang paling banyak ditanyain sih Mas Yusuf kalau anak-anak zaman sekarang gitu? Paling banyak ditanyain Yang mereka pengen tahu tuh soal Islam. yang banyak mereka tanyakan adalah bagaimana caranya supaya istiqomah, bagaimana supaya caranya bisa berhijrah, terus istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, karena itu yang susah. Oke. Yang menjaga apa yang paling susah untuk kita jaga itu adalah istiqomah. Bagaimana berdakwah, menyampaikan ilmu dan juga pengetahuan tentang Islam kepada anak muda, tapi tanpa membuat mereka merasa dihakimi? Oke. Anak muda di zaman sekarang itu yang saya lihat mereka itu biasanya punya masalah, banyak sekali masalahnya, overthinking, insecure. Inilah yang mental terjadi di health. ruangan ini, anak-anak. Yang itu bukan anak muda, jangan tertawa. Tunggu dulu. Milenial itu. Oh, ya, Milenial apa baby kolonial? boomers kayaknya, bukan? Ya Allah ya Rabbi. Gimana Mas Yusuf? Terus juga biasanya circle ya, punya circle yang mungkin toxic relationship dan sebagainya gitu. Itu kan banyak dialami sama anak-anak muda tuh. Jadi bagaimana cara kita melakukan pendekatan? Bahwasanya kita mesti harus apa namanya memvalidasi dulu perasaan mereka. Oke. Jadi seakan-akan kita tahu perasaan mereka dan kita ikuti dulu perasaannya seperti apa. Jangan langsung kita melakukan pendekatannya langsung dibilang, oh kamu salah, seperti ini kamu salah, kamu harusnya melakukan seperti tidak. Tapi kita harus betul-betul melakukan pendekatan seperti contoh ketika kita melihat ada seorang yang salah, terus kita validasi dulu perasaannya, oh iya dulu saya juga pernah kok sama seperti kamu, seperti ini. Hilang arah, terus capek dan sebagainya. Tapi yuk kita sama-sama kembali kuat, bangkit, semangat menuju jalan yang benar, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi kita seakan-akan mengajarkan bahwasanya agama Islam ini bukanlah agama yang menghakimi seseorang ya dengan menghakimi seperti itu, tapi agama ini adalah agama yang muncul untuk memberikan solusi. Oke, bagaimana pemilihan isi dakwah yang Mas Yusuf sampaikan yang biasanya? Pastinya yang sangat-sangat relevan ya, dan juga yang sangat-sangat betul-betul bisa kita gabungkan atau bisa kita apa namanya ikuti dengan perkembangan zaman sekarang. Yang harus kita lakukan adalah itu tadi, fakta yang sedang banyak terjadi di lingkungan masyarakat, terkhusus anak-anak muda, dan juga yang kedua kita harus menyampaikan dengan kejujuran pastinya, yang simple, yang langsung deep gitu, langsung masuk ke hati. Karena memang anak-anak muda tuh kadang nggak mau yang bertele-tele. Iya. Mereka yang ya sudah, yang simple, yang real atau barca gitu maksudnya. Maksudnya yang real gitu. Beda. Beda. Yang real gitu maksudnya, yang real saja gitu, yang simple. That Oke. simple gitu. That simple ya, make it simple aja. Nah, berbicara mengenai hijrah juga Mas Yusuf, banyak anak muda yang mungkin untuk tergerak untuk bisa belajar dan mendalami Islam, kemudian hijrah, ya kan? Nah, bagaimana bentuk hijrah yang paling mudah dilakukan sebagai langkah awal, dan juga mungkin apa pesan yang mau disampaikan oleh Mas Yusuf anak-anak muda yang ingin hijrah tapi mungkin merasa dirinya apakah ini saat yang tepat, atau apakah saya sudah pantas atau belum merasa pantas? Banyak anak muda yang bilang bahwasanya ketika saya ingin merubah, memperbaiki diri, ingin hijrah, ingin jadi lebih baik, dia bilang bahwasanya oh kayaknya saya belum pantas, oh kayaknya saya belum saatnya dan sebagainya. Kalau kita cuma berbicara pantas, sampai kapanpun kita nggak akan pernah hijrah. Karena justru ketika kita belum pantas, kita mesti hijrah.
Karena hijrah itu untuk memantaskan diri kita, memperbaiki diri kita. Nah, terus salah satu caranya adalah yang paling mudah ya. Yang pertama, jaga kewajiban kita sebagai seorang muslim. Sholat, jangan sampai ditinggal. Ini yang paling utama. Karena apa? As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau tiangnya saja sudah kita bangun dan sudah kokoh, maka insya Allah amalan-amalan yang lain akan mengikuti. Mudah. Karena sholat itu adalah kunci miftahul jannah, kuncinya surga juga. Sholat 5 waktu minimal, jangan sampai ditinggal. Pertama sholat, terus yang kedua jaga lingkungan, pergaulan, ya, circle yang positif yang senantiasa mengingatkan kita kepada kebaikan, teman yang senantiasa mensupport kita. Ini yang langka Mbak sekarang. Karena kadang ada teman yang cuma bicara manis di depan, ternyata dia menusuk dari belakang. Nah, itu dia. Adakah di sini? Adakah di sini? Adakah di sini? Ya, insya Allah di sini semuanya baik. Alhamdulillah, insya Allah. Cari teman yang positif, lingkungan yang baik ya. Karena kata Nabi almar'u ala dini khalilih. Ya, seseorang itu dilihat bagaimana lingkungannya, temannya. Ya, maka carilah lingkungan yang positif. Yang ketiga yaitu hindari maksiat. Ya, jauhi maksiat karena maksiat itu adalah penyakit. Kalaupun kita sudah berbuat baik, kita jaga sholat kita dan sebagainya, tapi kalau kita masih punya kebiasaan maksiat, ya apapun maksiatnya, ya berbohong, mencuri dan sebagainya atau berzina, ya maka itu penyakit yang tidak akan pernah menjadikan kita menjadi lebih baik. Apa mimpi Mas Yusuf terkait dengan mimpi syiar Islam untuk generasi anak-anak muda di Indonesia? Jadi memang setiap orang punya mimpi, cita-cita, terkhusus untuk dirinya, umumnya ya untuk negeri kita gitu kan. Visi saya yaitu ingin mengajak anak-anak muda supaya mereka bangga terhadap apapun agama yang mereka anut seperti itu, terkhusus agama Islam. Mereka harus bangga menjadi seorang muslim, mereka harus menerapkan nilai-nilai Islam itu sendiri dalam lingkungan mereka, dan mereka bisa menerapkan amalan dan juga akhlaknya Rasulullah SAW. Karena seperti apa contohnya? Karena saya lihat sekarang anak-anak muda kalau dipanggil misalkan azan, dipanggil untuk ibadah, dipanggil kebaikan, itu mereka sudah sangat menurun responsifnya. Ya, jadi saya betul-betul punya visi, mudah-mudahan anak muda di zaman yang akan datang atau zaman sekarang ini, ya kita didik mereka ketika azan, yuk sama-sama kita sholat dulu, kita ingat dulu sama Allah, kita ingat dulu urusan akhirat kita, jangan cuma dunia doang. Ya. Karena kalau kita cuma ngurusin dunia capek Mbak. Benar. Dunia itu kalau kita kejar makin habis-habis ya. Betul. Ada satu patah bilang seperti ini. Kalau kamu kejar dunia, maka kamu tidak akan pasti dapat. Tidak pasti dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti tak akan puas. Kalaupun puas, tak akan pernah abadi selama-lamanya. Itu dunia. Tapi kalau yang kita kejar adalah akhirat, ya kejarlah akhirat, pasti kau dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya. Terima kasih Mas Yusuf sudah hadir di Talk Isfan kali ini, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, mudah-mudahan punya dampak positif, manfaat untuk para pemirsa penonton Talk Isfan CNN Indonesia kali ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Semoga ibadah Ramadan, puasa berjalan lancar sampai hari kemenangan nanti tiba Lebaran. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Mbak Tiffany. Dan Talk Isfan masih akan kembali usai jeda dengan tamu saya berikutnya. Tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Orang-orang kan banyak menganggap ta'aruf itu seperti beli kucing dalam karung. Padahal mungkin mereka itu belum paham aja hakikat ta'aruf itu seperti apa. Padahal kalau misalnya tujuan mereka untuk misalnya orang-orang yang pacaran kayak gitu. Tujuan pacaran itu untuk mengenal, ta'aruf itu juga secara bahasa artinya mengenal.